Welcome to my video. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Urin adalah hasil sisa metabolisme melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, di mana ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasanya ginjal mempunyai 3 lapisan. Lapisan terluar yaitu korteks atau kulit ginjal, bagian tengah medula renalis, dan bagian terdalam rongga ginjal adalah pelvis renalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir yaitu augmentasi atau pengeluaran zat sisa. Selanjutnya masuk ke tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi ini merupakan langkah pertama dalam proses pembentukan urin. 2 faktor utama yang memungkinkan terjadinya filtrasi yaitu struktur glomerulus atau kumpulan kapiler darah yang sangat berpori dan tekanan darah di glomerulus yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di kapiler-kapiler tubuh lainnya. Dalam proses filtrasi, darah dalam glomerulus yang mengandung air, garam, gula, urea, dan zat-zat lain akan melewati pori glomerulus, kecuali bermolekul besar seperti sel darah merah dan protein. Nah, hasil penyaringan atau filtrat ini ditampung dalam kapsul Bowman dan disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Dalam keadaan normal, akan diproduksi 120 cc per menit cairan filtrat dari kedua ginjal. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana urin primer masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, filtrat glomerulus atau urin primer yang sebelumnya dihasilkan dalam proses filtrasi masih mengandung bahan-bahan yang berguna bagi tubuh. Contohnya yaitu glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat lainnya. Bahan-bahan tersebut akan diserap ke dalam darah agar dapat digunakan oleh tubuh. Proses reabsorpsi terjadi selama filtrat melalui tubulus yang dikelilingi oleh neuron. Cairan yang dihasilkan dalam proses reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu augmentasi, di mana urin sekunder masuk ke tubulus distal dan terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Kemudian urin tersebut dialirkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter ke kandung kemih, dan kemudian akhirnya dapat keluar dari tubuh melalui uretra.